Nah itulah samara tadi. A, B, C, C. Dan tujuannya bukan untuk menjelekkan yang dia kritik. Kritik tidak salah. Justru dari kritikan itu akan jadi baik ketika benar-benar. Nah ini kritik melahirkan dendam, kritik menghina, kritik merendahkan. Tidak ada tuh kurikulum pelajaran kritikan, tidak ada itu bahasa menghina, bahasa mengejek, bahasa merendahkan, tidak ada. Jadi itu kalau sudah merendahkan, mengejek, menghina, itu kebencian. Bukan kritikan. Bukanlah. Nah kalau dasarnya kebencian, berarti karena tidak dapat bagian. Ya iyalah. Tidak ada loh. Aku ini tidak kuliah ya, tidak berpendidikan tinggi. Tapi misalnya ada pelajaran cara belajar, pelajaran mengkritik, saya rasa tidak ada bahasa menghina. Kecuali begini, hinalah dia, rendahkanlah dia, supaya orang benci. Tapi bungkus dengan bahasa mengkritik. Makanya ada bahasa-bahasa intelek dikit kan, biar samar-samar. Karena orang munafik itu ngomongnya samar-samar. Oh, ini salah satu petunjuk juga tuh kan, ngomongnya samar-samar. Ya, orang yang ada maunya tuh ngomong tuh samar-samar. Bisa ini supaya dikategorikan bercabang. Keren. Iya, orang yang bohong itu ngomongnya samar-samar. Nah, supaya tidak ketahuan samar-samar, makanya itu di ruang lingkupan bahasa intelektual. Kenapa banyak banget orang berbicara ketika berbicara kita nggak ngerti? Karena dia ada maunya dalam berbicara. Terus gini, terpaksa mempelajari bahasa-bahasa intelek. Kan lo nggak begitu paham tentang ini. Iya, tapi gue mau tujuannya ke sana. Nah terus gimana? Lo pelajarin aja bahasa-bahasa intelek. Jadi orang nggak ngerti nanti menganggapmu paham akan hal itu. Aku tahu semua itu, Gi. Rahasia-rahasianya. Nah makanya iya rahasia-rahasianya, tips-tipsnya. Gitu. Makanya kenapa aku membahas samara, dia apa adanya, jelas kata-katanya tuh, nggak muter, jelas. Kayak tangga mau naik, tangga mau turun, jelas. Nah itu benar. Tapi kalau muter sampai kita nggak ngerti, sengaja dibikin tidak ngerti. Karena kalau kita ngerti, ujungnya tahu. Maksudnya kemana? Nah kalau kita tahu, bagiannya kecil. Iya. Itu. Nah makanya aku senang dengan Samarani, senang karena yang aku rasakan ketika dia bercerita, dia mengkritik itu ya benar-benar ini untuk kebenaran gitu. Tidak ada dia tuh niat apa-apa. Kayak dia membela kaum perempuan, ya supaya perempuan ini bernilai, itu aja. Dia suka berbagi kecerdasan, berbagi semuanya. Dia senang kalau orang di sekitarnya cerdas, kalau orang di sekitarnya nalar. Kelihatan wajahnya tuh, wajah yang jelas, wajah yang pasti. Kan gitu. Kelihatan wajah perempuan yang mengerti dengan apa yang dia bicarakan. Nah, kalau orang yang dia nggak ngerti itu, dia ngomong itu intelek tapi mengkerut gitu. Karena sambil mikir habis ini ku sambungkan di mana ya?
Makanya orang-orang yang nggak ngerti itu pasti dia harus benar-benar memperhatikan pertanyaan. Karena kalau orang yang ngerti itu ditanya dari sebelah manapun akan tahu. Maka coba ulangi. Sambil mikir kan, oh ini sambung ke sini. Aku tidak tahu ini. Aku jawab gini aja. Nah, gitu. Banyak akalnya orang munafik itu. Ya kalau tidak banyak akalnya, tidak kelihatan kemunafikannya. Iblis kan paling banyak akalnya. Kancil itu kan menggemaskan. Tapi susah mulu kita olehnya. Gitu. Kan? Kalau ngeliat kancil tuh. Ya kan beda dengan kelinci. Kelinci kan Ya lucu aja udah. gitu. Nah sama running enggak tertata bahasanya. Sama kayak kita kemarin ngomongin Fahri Hamzah. Karena itu tertata kan bahasanya. Lugas, jelas. Dan tidak mengulang-ulang. Apa sih yang suka jadi salah penilaian tentang Samara? Ya, Orang tuh salah menilai. Ya karena dia ngomongnya lugas, jelas. Bagi orang-orang yang tak jelas, ngomong jelas itu salah. Karena nanti kalau ngomong jelas, ketidakjelasannya ketahuan. Apa salahnya sih ngomong ini benar? Kan begitu. Kan selalu orang, apa salahnya? Karena aku udah ngomong benar. Tidak salah dalam dirimu ngomong benar. Tapi nggak benar jadi ketahuan. Kalau dialog itu pasti tujuannya, substansinya Konteksnya untuk mencari solusi, itu dialog. Tapi kalau disebut argumen, itu tuh mencari-cari alasan, mencari-cari jawaban, gitu. Namanya juga argumen. Argumen itu kan kalau siapa tahu. Kayaknya kalau aku jawab ini bagus deh, nah itu. Tapi kalau dia berdebat tuh bukan itu. Kalau berdebat tuh ya aku maunya ini caraku. Nanti kalau aku jadi ini, nah itu debat. Memaparkan pemikiran. Walau menurutku salah, tapi menurutku benar. Itu berdebat. Tapi kalau berargumen tuh mencari-cari jawaban. Asal nyambung aja kalimatnya. Nah, gitu. Berdebatnya emang gitu. Kita marah-marahan pun nggak apa-apa karena kan mempertahankan visi misi, mempertahankan tujuan. Tidak salah, sekalipun harus emosi, asal itu untuk visi misi. Tapi kalau argumen itu tuh salah satu cara memagari diri agar tidak terlihat bodoh. Argumen sama dengan ngeles gitu. Nah, iya. Gitu ngeles mulu nih. Nah, itu argumen tuh. Tapi kalau berdebat tidak salah. Aku yakin dengan agamaku. Dan menurutku agamaku yang benar menurutku itu debat namanya. Kemudian dalam debat itu harus dicari apa namanya tuh detil. Nah, debat itu mencari kesalahan. Tapi di dalam debat bukan menceritakan yang di luar debat. Di dalam tema yang Iya, dalam tema. diperdebatkan. Ya, terus apa alasannya lo bisa begini? Karena ini. Kenapa lo bisa? Itu nggak dicari-cari. Itu debat.
kalau menurutku lebih baik caraku. Nah itu debat. Tapi kalau menceritakan sejarahmu, menceritakan kelemahanmu, nah itu bukan debat. Berdebat. Nah gitu berdebat tuh. Untuk mengambil hati. Dan itu hak yang mengambil hati. Kalau berargumen itu ngeles, kata lain dari ngeles. Aku sering berdebat. Mencari kesalahan dari visi misi. Sehingga dia akhirnya merasa visi misinya yang benar untuk mencari perhatian. Nah itu masuk akal. Visi misi aja itu mendebatkan, memperdebatkan visi misi. Tapi tidak boleh di luar daripada itu. Tidak boleh melecehkan, tidak boleh merendahkan. Gitu. Kadang-kadang kita ini temanya apa yang diceritakan apa? Kayak sama lah tuh. Setiap dia mengkritik, setiap dia berdebat pun di ruang lingkup yang didebatkan itulah nggak keluar dari mana-mana. Jadi 4 hal aja yang harus diceritakan buat Samara sebelum itu. Pertama, komitmen, konsisten, profesional, dan bertanggung jawab. Itulah Samara. Mandiri. Dan dia itu salah satu anak muda yang visioner. Berpikir ke depan terus. Yang di belakang jadi pelajaran. Bukan menyesali yang di belakang. Tapi yang sudah dilewati jadi pelajaran untuk berpikir ke depan menjadi lebih baik. Nah itulah Samara. Jadi aku pribadi apresiasi setinggi-tingginya buat dia. Dan aku berdoa pada Tuhan biar banyak perempuan yang seperti itu. Amin. Dan tambah banyak juga laki-laki yang seperti itu. Ya. Karena kita membutuhkan pribadi-pribadi yang seperti itu. Yang berpikir maju, yang mengkritik kinerja, yang mengkritik cara kerja. Tapi menurut yang lo lihat tahun 2024 ini akan banyakkah yang bermunculan seperti Samara? Oh menurutku apa yang aku rasakan saat ini tahun dimulai tahun ini dan seterusnya ini tahun-tahunnya anak-anak muda. Tahun-tahunnya anak muda, tahun-tahunnya anak muda yang menguasai, yang berkembang, yang cerdas, yang banyak visi-misi. Jadi menurutku pemilihan presiden kali ini tahun-tahunnya di mana anak muda Bisa mengibarkan bendera. yang benar-benar menjadikan harapan bangsa ke depan. Dan aku yakin akan banyak Samara-Samara lain Di bidang lain. Jadi ini tahun kemerdekaan, tahun bangun tidurnya anak-anak muda. Dan menurutku akan lebih canggih dan baik dari sebelum-sebelumnya. Artinya tahun ini tahun tongkat estafet buat anak-anak muda, meneruskan tongkat estafet dari apa yang telah dibuat oleh senior-senior dulu, sehingga menjadi Indonesia yang seharusnya. Jangan pernah sakit hati, jangan pernah kecewa, jangan pernah marah, jangan pernah kesal. Kalaupun ada yang mengkritik, ada yang bercerita yang bukan, anggap saja itu bentuk dari kekecewaan karena nggak dilihat. Bentuk dari kurang perhatian. Kurang perhatianmu, gitu aja.
Kalau diperhatikan lah pasti. Baik. Iya. Jadi terima kasih banyak buat Samara, apresiasi yang setinggi-tingginya. Selalulah menjadi contoh buat semua orang. Amin. Saya berdoa agar selalu bermanfaat buat kita semua. Karena senangnya memang sekarang ini anak muda bermunculan di mana-mana. Sehingga hebatnya sebuah bangsa kalau anak-anak muda itu diberi kesempatan dan diberi ruang untuk berkreativitas. Itu aja yang bisa kita ceritakan. Selalu dilindungi Tuhan dimanapun berada, diberi kesehatan dimanapun berada, dituntun dan dibimbing sehingga menjadi yang diharapkan oleh Tuhan dan sesama. Sukses buat Samara, sukses dan selalu sukses. Satu kata lagi yang mesti diulangi, jangan pernah ingkari hatimu, karena itulah benteng terkuat untuk terhindar dari kemunafikan dalam hidup. Dan Samara salah satu pribadi anak bangsa yang menurutku dalam mengkritik itu benar-benar adanya. Semoga akan banyak Samara-Samara yang lain ke depannya, sehingga sekalipun akan banyak pengkritik, justru itu akan membawa kemajuan buat bangsa ini. Sekali lagi sukses buat Samara itu. Oke. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan dari Cowboy, kita ketemu lagi di tema selanjutnya. Bye!